HP-nya dibanting. Dah. Sok silahkan yang mau bertanya. Dibuka 3 penanya. Oh, silakan kepada Sihab dan Sihab dulu. Maaf yang ngelihat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syahbudin Ahmad Badar dari kelompok 3. Izin bertanya, untuk perkembangan keagamaan seorang siswa sendiri kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu kan berubah-ubah. Tapi mungkin eh, ini konteksnya di luar dari pondok pesantren ya. Kebanyakan dari kalangan-kalangan siswa itu untuk mengaji itu hanya stop sampai di SD atau SMP dikarenakan eh, mungkin jika penglihatan saya itu karena ketika udah SMP atau SMA itu merasa yang pertama itu merasa sudah tidak perlu atau yang kedua itu merasa gengsi mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kan eh, untuk pendewasaan sendiri kan siswa itu dari tahap ke tahap itu sangat perlu ya dalam konteks Islam itu mengembangkan kepribadian agamanya untuk melalui perjalanan-perjalanan yang akan dilalui nantinya. Menurut kelompok kalian bagaimana eh, tanggapan terkait permasalahan tersebut? Itu aja cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana tanggapan kita terkait masalah remaja yang apa udah nggak apa udah nggak sekolah agama gitu ya di umur SMP ke atas gitu. Apa betul kayak gitu, Sihab? Mohon Baras. Oke, boleh Raka.
Oke, izin bertanya terkait eh, perkembangan agama. Di beberapa contoh kasus kan ada yang memang remaja ini dari mungkin dari kecilnya gitu ya, dari mungkin pendidikan awalnya itu jauh dari agama gitu, mungkin sekolahnya umum atau nggak ada perhatian dari orang tuanya, sehingga nilai moral dan akidahnya itu tidak ada gitu, tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, sehingga karena tidak mendapatkan pendidikan tersebut, tidak punya pengamalannya juga, maka bisa menjadi sebuah hal yang negatif begitu. Kira-kira hal negatif tersebut itu kalau tidak didasari dengan pendidikan moral dan agama, kan pasti menimbulkan juga apa ya sesuatu hal yang tidak terpuji gitu ya ke orang tuanya, misal nggak berbakti sama orang tua, nggak menjalankan rukun iman rukun Islamnya gitu. Kira-kira kalau baru ditanamkan di masa setelah remaja gitu pendidikan agama tersebut, kira-kira ampuh atau tidak gitu, dan dampaknya gimana gitu kalau baru belajar saat udah melewati masa remaja gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Raffi. Selanjutnya, Aldo, silakan. Baik ya, izin bertanya terkait yang tadi kan sempat disebutkan juga ya, kalau eh, perkembangan moral remaja yang ada di Indonesia itu ada di sekitar tahap 3 dan tahap 4 gitu ya. Sebenarnya tolak ukurnya itu apa? Kenapa kok bisa eh, teman-teman dari kelompok ini tuh bisa menyebutkan kalau eh, remaja di Indonesia itu ada di tahap 3 dan 4 gitu? Tolak ukurnya apa? Terus hmm, bagaimana cara meningkatkannya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Aldo. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau boleh diulang nggak? Yang Yang Aldo, mana yang diulang? yang Aldo. Pertanyaannya Eh, boleh diulang. jadi apakah gimana ya? Hmm, apakah kan tadi disebutkan kalau eh, perkembangan moral remaja yang ada di Indonesia itu ada di tahap 3 dan 4. Apakah datanya itu cara kita tolak ukur datanya itu dari apa gitu? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Raka mungkin ya. Kan tadi pertanyaannya bagaimana jika remaja itu baru diajarkan agama itu di masa remaja gitu ya.
apa dampaknya. Nah, mungkin berdasarkan pengetahuan saya aja gitu ya, dan berdasarkan pendapat saya gitu. Eh, Kalau misal remaja itu baru diajarkan agama itu saat usia remaja, itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu mungkin dia akan agak susah gitu ya untuk menerima ajarannya, tapi itu juga tergantung kepada pribadinya masing-masing gitu. Ada yang mungkin menerima ajarannya itu dengan apa ya, mudah gitu dan bisa menerapkannya, tapi diterapkannya itu di dalam penerapannya itu kurang apa ya, kurang maksimal mungkin ya kalau kalau dimulainya dari remaja, karena kan dari sebelumnya itu belum diajarkan gitu, jadi agak kurang gitu dalam penerapan agamanya. Dan mungkin dampak positifnya ya bisa apa namanya, eh, lebih apa ya, kan udah mengalami perkembangan kognitif tuh, jadi dia bisa lebih berpikir lagi gitu, menerima ajaran agamanya itu. Ya intinya eh, ada dampak positif dan negatif dari si apa remaja yang diajarkan agamanya itu mungkin tidak dari kecil gitu ya. Mungkin itu aja, tapi kalau kurang jelas, boleh mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Oh ya, bagaimana Raka? Apakah terjawab? Ya, terjawab. Cukup, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hmm. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Aldo. Pertanyaannya kan tadi apa tolak ukur remaja berada pada tingkat 3 atau 4 seperti yang sudah tadi disebutkan. Kenapa mayoritas remaja berada pada tahap 3 dan 4 itu karena kalau dari kemarin pada saat mencari materi terkait dengan materi perkembangan moral, khususnya di bagian penalaran moral, yang saya dapat itu karena dilakukan sebuah penelitian yang mana dari penelitian tersebut itu didasarkan pada 2 penelitian yang ada pada buku tersebut. Yang penelitian pertama yang dilakukan oleh Kusdwi Ratri Setiono, yang mana pada penelitiannya tersebut beliau menunjukkan bahwa dari 180 mahasiswa Universitas Pajajaran peserta KKN yang diukur penalaran moralnya berdasarkan Moral Judgment Interview atau disingkat MZI, itu berada hasilnya 1% mahasiswa berada pada tahap 2, 58% pada tahap 3, dan 43% pada tahap 4.
Dan untuk di penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Budi Susilo dengan menggunakan alat ukur yang sama terhadap tingkat penalaran moral dari 71 mahasiswa di Yogyakarta, menemukan adanya perbedaan antara mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan lembaga sosial masyarakat, yaitu sekitar 30% mahasiswa yang aktif dalam lembaga kegiatan sosial masyarakat berada berada pada tahap 4. Sedangkan mahasiswa yang tidak aktif hanya 8% yang berada pada tahap 4. Nah, dari kedua hasil penelitian tersebut tentunya menunjukkan bahwasanya tingkat penalaran moral remaja Indonesia itu berada pada tahap 3 dan 4. Karena dari hasil tersebut menunjukkan bahwasanya pada hasil penelitian mahasiswa itu cenderung lebih besar persentasenya pada tahap 4. Mungkin cukup dari aku. Namun untuk lebih jelasnya mungkin aku sendiri kurang begitu paham, cuma nanti mungkin bisa dicari lagi. Dari aku cukup sekian. Baik, apakah Saudara Aldo terjawab? Sudah terjawab, Teh. Terima kasih, Teh. Sama Bangkuk juga, makasih. Baik, izin menjawab pertanyaan yang dari Syihab. Bagaimana tanggapan kelompok kita terkait permasalahan remaja yang tidak melanjutkan mengajinya? Nah, menurut aku ya, si remaja ini nggak melanjutkan ngajinya itu karena dia ngerasa kalau dia tuh udah bisa lah gitu, ngaji-ngaji wae mah udah bisa gitu maksudnya tuh. Terus si remaja ini mungkin merasa kegiatan mengajinya tuh kurang menarik atau membosankan gitu. Dan kurangnya dukungan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya gimana ya? Apa sih? Jadi si orang tuanya tuh kurang mendorong si anaknya ini buat ngelanjutin ngajinya karena merasa si anaknya tuh udah bisa membaca Al-Quran gitu, udah bisa mengaji gitu. Tapi menurut aku jadi dorongan keluarga ini penting juga untuk si remaja ini melanjutkan mengajinya. Jadi gimana sih? Aduh. Baik, cukup. Terima kasih. Sudah cukup, Syihab. Baik, karena ini ada kelompok selanjutnya ya yang akan presentasi. Untuk kelompok kami mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, boleh kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Ada kan 2 diskusi. Dua kelompok atau? Saya jadi. Oh iya. Jeung saha ieu teh? Widya jeung saha? Dikenalin. Udah kenal. Kayak mengenalin siapa gitu. Langsung aja kali ya, biar gak kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mukadimahnya ikut kelompok sebelumnya ya. Baik di sini izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan materi mengenai implikasi perkembangan remaja terhadap pendidikan. Kok nggak bisa dah? Bentar. Kejauhan. Nah, di sini terdiri dari saya, Widya Nuraziza, kemudian rekan saya Hana Akbar Purnama, dan Kurnia Ningsih. Langsung saja, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Hana Akbar. Kepada Hana, disilahkan. Terima kasih kepada Widya yang sudah mempersilahkan. Sini ada yang pertama tentang pengertian implikasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi itu adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan setelah melakukan sesuatu. Terus juga ada menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program tersebut. Implikasi juga bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Terus di sini ada masa remaja krusial. Kenapa? Karena pada masa remaja itu tubuh remaja mengalami perubahan secara signifikan, baik dari secara fisik, mental, maupun emosional, serta keberhasilan dalam menatapi masa depannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani perkembangannya. Terus juga masa remaja dikenal sebagai periode transisi, di mana pada fase ini seorang anak tumbuh menjadi dewasa muda yang tengah menghadapi berbagai tantangan baru serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Boleh di next ya. Terus di sini ada implikasi dari perkembangan fisik. Implikasi pendidikan terhadap perkembangan fisik remaja. Yang pertama itu sebagai pendidik itu bisa menggunakan model pendidikan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan ketika membahas perkembangan atau anatomi dan fisiologi. Karena kan perkembangan fisik antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, jadi biar lebih leluasa gitu ngebahasnya, jadi bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Terus juga pendidik bisa mengambil inisiatif untuk memanggil narasumber untuk berbicara mengenai pendidikan seks dan bahaya untuk seks bebas. Selanjutnya, sekolah juga dapat mengarahkan hobi anak muda terhadap hal-hal yang positif, seperti kegiatan yang bermanfaat, seperti atletik, seni, dan hal-hal yang membuat remaja itu produktif dan tidak ada dan bisa menjauhkan remaja itu dari yang hal-hal yang negatif gitu. Terus juga implikasinya agar perkembangan fisik remaja ini optimal, maka pemenuhan gizi juga harus mendapat perhatian agar tidak menimbulkan efek yang bisa berakibat kurangnya dalam penerimaan sosial. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Hana. Dilanjutkan untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia. Kepada Kurnia, disilakan. Baik, terima kasih untuk Widya yang telah mempersilahkan. Selanjutnya ini ada implikasi dari perkembangan intelektualnya. Yang pertama, guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam serta layanan pendidikan dan bimbingan yang bijaksana bagi siswa remaja awal dan pertengahan yang
menghadapi masalah dan kekurangan tertentu dalam mata pelajaran yang sensitif. Terus yang kedua, guru hendaknya menggunakan gaya belajar yang mempertimbangkan variasi individu peserta remaja awal dan menengah. Nah, pembelajaran secara individu atau pembelajaran kelompok kecil harus digunakan oleh guru baik untuk peserta didik yang berprestasi atau yang biasa saja. Next video. Kemudian yang ketiga, ketika minat peserta didik untuk membaca semakin luas, terutama pada novel atau majalah dengan konten yang sangat bervariatif, guru bisa menugaskan peserta didik untuk menulis ringkasan isi buku atau karangan agar bisa terpantau bacaan apa yang dibaca atau yang disukai oleh peserta didik. Karena jika bacaannya tidak diarahkan, tidak jarang para remaja akan terdorong untuk membaca bacaan yang tidak sesuai dengan umurnya, seperti buku-buku yang mengandung konten-konten dewasanya. Kemudian yang keempat, agar suasana belajar kondusif, guru harus bisa membangun hubungan yang positif dengan siswa. Selain agar kondusif, itu juga dapat menjadi sebuah motivasi bagi siswa untuk belajar. Kemudian yang terakhir, guru perlu lebih fleksibel dalam memilih metode pembelajaran dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan, minat, dan siswanya. Next video. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari penerapannya. Yang pertama ini ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu memberikan tugas proyek yang kompleks akan mendorong remaja untuk bekerja sama, mencari informasi, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Kemudian yang kedua, diskusi kelas. Nah, dengan diskusi kelas akan melatih remaja untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan pendapat orang lain, dan berargumen secara efektif. Kemudian yang keempat, ada penggunaan teknologi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan oleh saya mengenai implikasi remaja dalam sosial moral agama terhadap pendidikan. Nah, kita kan sudah tahu tadi bahwa remaja itu adalah masa transisi antara anak-anak ke dewasa muda. Jadi wajar saja kalau semisal remaja itu lagi masa krisis identitas, lagi masa labil-labilnya, dan masa bingung-bingungnya. Nah, oleh karena itu, butuh perhatian atau peran dari sekolah ataupun kita sebagai pendidik nanti, dengan cara apa? Kalau di perilaku sosial kita bisa membentuk iklim sekolah yang positif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan hubungan sesama, baik antara guru dan siswa ataupun antar sesama guru dan antar sesama siswa. Nah, dengan nya atau ikut dalam kegiatannya agar kita bisa memantau bagaimana itu dilaksanakan. Kemudian